mengatakan 5 perkara, kemudian ditambah pintu-pintu kebaikan, ditambah perkara-perkara yang pokok, dan diberikan di akhirnya diberi ringkasan yang paling yang penting. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ini di jalan ketika sedang dalam perjalanan, menuju Tabuk, menuju Tabuk. Ini dalam riwayat yang lainnya disebutkan di sini seperti itu. Bainama nahnu nakhruju ma'a Rasulillah fi ghazwati Tabukin wa qad asabana al-harru wa tafarraqa al-qaum. Fa idza Rasulullah aqrabahu minni fadanautu minhu wa qultu ya Rasulullah akhbirni, dan seterusnya. Ini beliau yang menceritakan sendiri, Muaz bin Jabal menceritakan tentang hadis ini. Ketika kami sedang bersama Rasulullah, keluar bersama Rasulullah di jalan perjalanan menuju perang Tabuk. Perang Tabuk itu salah satu perang yang terkenal yang diceritakan di dalam Al-Quran. Karena perang ini Rasulullah yang memimpin langsung. Kemudian jaraknya adalah perang yang paling jauh yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian jumlah pasukannya juga jumlah pasukan yang terbanyak. Tetapi pada saat itu terjadi pada musim panas dan perbekalan kaum muslimin sedikit, sehingga para sahabat-sahabat yang mampu kemudian mengeluarkan apa yang mereka punya. Dan dari peristiwa ini, yaitu perang Tabuk ini, Rasulullah bahkan menjamin salah seorang sahabat mendapatkan surga, karena beliau dalam perang Tabuk ini, persiapan perang Tabuk, beliau yujahiz, yaitu mempersiapkan perbekalan pasukan, yaitu perbekalan lengkap, yaitu onta ataupun kuda dengan senjatanya, dengan makanannya, yaitu 3.000 orang, 3.000 orang, artinya 3.000 kendaraan dengan persenjataannya dan dengan perbekalan makanan. Sehingga Rasulullah dengan perbuatan sahabat tersebut, Rasulullah memberikan jaminan atau kabar gembira surga baginya, yaitu sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ma darra ma fa'ala Utsman ba'da, tidak membahayakan Utsman apa-apa yang dilakukannya setelah ini, yaitu setelah peristiwa Tabuk ini. Artinya tidak membahayakan itu, tidak membuatnya masuk ke neraka apa-apa yang dilakukan setelah ini. Ini bentuk atau salah satu ucapan rasa, bentuk jaminan atau kabar gembira bagi surga. Ini perang Tabuk. Perang Tabuk. Kemudian beliau melanjutkan, ketika itu asabanal har, kami sudah sedang merasakan panas dan orang juga berpencar-pencar. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran ketika menyebutkan 3 orang sahabat yang dengan sengaja tidak ikut perang tersebut, sehingga setelah Rasulullah kembali dari perang itu, ketiga sahabat tersebut dihukum oleh Allah, dihukum oleh Rasulullah SAW. Yang lainnya juga ada, berpuluh-puluh orang, tetapi ada yang izin kepada Rasulullah, ada yang orang-orang yang memang terkenal, biasanya memang tidak ikut kegiatan-kegiatan, atau memang terkenal sebagai orang-orang munafik. Tetapi ada sahabat orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, tetapi tidak ikut perang Tabuk ini, sehingga mereka dihukum. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa surat, di antaranya surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kita lanjutkan. Kemudian sahabat Muaz bin Jabal pada saat itu mengatakan, wa aqrabahum minni, kafaida Rasulullah aqrabahum minni, dan pada saat berjalan itu Rasulullah ternyata orang yang paling dekat denganku.
maka aku mendekatinya dan bertanya, qultu ya Rasulullah akhbirni, aku mengatakan ya Rasulullah akhbirni, dan diteruskan sebagaimana lafaz hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi Muaz bin Jabal bertanya ketika sedang berjalan bersama Rasulullah dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Ini menunjukkan kepada kita dan menjadikan pelajaran bagi kita himmah atau semangat sahabat untuk menambah ilmu, untuk bertanya tentang sesuatu, bertanya tentang sesuatu dan untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Dan sahabat Muaz bin Jabal ini termasuk salah satu sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah kita sebutkan kisahnya di beberapa atau di hadis yang sebelumnya. Muda, pernah dikirim Rasulullah ketika masih muda, dikirim Rasulullah ke Yaman seorang diri untuk berdakwah kepada orang-orang di Yaman. Dan akhirnya banyak penduduk Yaman yang masuk Islam, kemudian berbondong-bondong mereka menuju ke Madinah untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah dan masuk Islam. Kemudian beliau termasuk sahabat yang menulis wahyu, di antara sedikit sahabat yang menulis wahyu, dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Muaz ini didoakan oleh Rasulullah untuk memahami, dan dijuluki oleh sahabat-sahabat yang lain yaitu orang yang paling tahu tentang fikih, tentang perkara-perkara syariat, yaitu halal dan haram. Setelah Rasulullah, sahabat yang paling tahu tentang perkara halal dan haram, dan juga tentang fikih secara umumnya. Dalam hadis ketika beliau menyuruh ke Yaman, Rasulullah menyebutkan ataupun kisah tersebut menggambarkan tentang pemahaman Muaz bin Jabal. Dan juga pernah suatu saat membonceng Rasulullah di ontanya, di onta, berdua naik satu onta. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu, betul-betul aku mencintaimu, betul-betul aku mencintaimu. Rasulullah menyatakan cintanya kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah menyatakan cintanya kepada Muaz bin Jabal. Beliau hidup sampai sampai beberapa tahun, atau sampai ketika khilafah Umar bin Khattab, artinya setelah Rasulullah meninggal, dan menyebarkan ilmunya. Ini pelajaran yang pertama, bagaimana dalam setiap kesempatan yang ada, para sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, menambah ilmu, menambah pengetahuan yang intinya adalah untuk diamalkan, bukan hanya untuk wawasan, untuk tahu, seperti yang ditanyakan Muaz bin Jabal ini. Muaz bin Jabal ini bertanya apa? Bertanya amal. Akhbirni bi amalin, beritahu aku tentang amal, tentang amal yang akan memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Bertanya tentang amal artinya nanti supaya diamalkan, bukan hanya untuk diketahui. Nah ini kita juga belajar, kita mengadakan kajian, nah ini tujuan yang utamanya tentunya untuk menambah amal kita, untuk menambah kita semakin dekat kepada Allah, menambah amal kebaikan kita, menambah hal-hal positif yang bisa kita lakukan, dan semakin menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW apa? Laqad sa'alta an 'azimin, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, yaitu perkara hal yang memasukkan surga, menjauhkan dari neraka. Ini perkara besar, perkara yang bahkan disebut dalam hadis lainnya ini susah, yaitu jalan ke surga itu susah. Dalam hadis diibaratkan
khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bil maladzat. Khuffat, dipenuhi, ya. Al jannatu yaitu surga, dipenuhi yaitu jalan menuju surga, dipenuhi dengan al makarih, dengan hal-hal yang kita itu enggak suka, ya. Dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Jalan ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Kita harus sholat, ya. 5 waktu kita harus sholat. Itu umumnya itu berat, ya. Kalau orang, apalagi kalau bukan orang Islam, ya, mendengar setiap hari 5 kali harus meluangkan waktu, ya, sholat. Ada yang satu sholat itu harus di dini hari, yaitu subuh, harus bangun dari tidur, ya. Ini sesuatu yang berat, ya. Kemudian harus meninggalkan perkara-perkara yang kemudian mungkin dianggap oleh orang adalah sebagai kelezatan, ya. Ini juga sesuatu yang kita tidak disukai oleh banyak manusia, ya. Jadi jalan ke surga itu banyak hal-hal yang kita harus memang berjuang dengan benar-benar. Kita harus amal-amalan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita paksa diri kita untuk melakukannya, ya. Kalau enggak, ya, kita akan mudah digoda oleh hal-hal yang lainnya. Sebaliknya, hufatin naru bil maladzat, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan al maladzat, hal-hal yang nampak nikmat, ya, hal-hal yang nampak enak, ya, baik itu dalam hal makanan minuman, ada hal-hal yang tidak ada batasan haram halal, ya, semuanya boleh dimakan, semuanya boleh diminum, ya. Dalam pekerjaan-pekerjaan tidak ada yang namanya dosa ataupun pahala, semuanya, ya, semuanya dikerjakan, ya. Ini dalam sekilas, ya, itu lebih mudah, ya, lebih mudah atau lebih enak. Jalan yang seperti itu enak, bos, nggak usah mikir apa-apa. Urep ya urep, bos, nggak usah mikir dosa, nggak usah mikir dosa, nggak usah mikir pahala, nggak usah mikir ini haram halal. Yaitu dalam kilasan kepandangan sekilas itu lebih enak yang seperti itu, ya. Tetapi itulah beratnya, ya, jalan menuju surga, ya. Tetapi jalan menuju surga itu wa innahu la yasirun, jalan menuju surga yaitu amalan-amalan menuju surga itu la yasirun, sesungguhnya ia mudah, ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, bagi orang yang dimudahkan baginya, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah baginya, ya. Jadi kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan 5 perkara, yaitu rukun Islam, ya, rukun Islam. Ini berupa amalan-amalan semuanya. Dan 5 amalan dalam rukun Islam inilah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tadi la yasirun, yang disebutkan oleh Rasulullah, akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadat, yaitu tidak syirik, ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi orang-orang yang merasa, jadi orang-orang yang merasa misalnya masih berat untuk sholat 5 waktu, masih berat, ya, kalau ada sampai nisab dan sampai haul, tetapi tidak menunaikan zakat, masih berat, ya. Kemudian, ya, puasa Ramadan masih merasa sangat berat, ya. Kemudian sudah ada bekal harta dunia, umur, kesehatan, tetapi tidak melaksanakan haji, masih berat, merasa belum dipanggil, ya, walaupun sudah ada bekal secara materi maupun secara kesehatan, ya. Maka orang yang merasa berat dengan 5 perkara rukun Islam, ya, ini mungkin memang belum
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan murajaah atau mengevaluasi keislamannya, syahadatannya terutama, yaitu keikhlasan di dalam bersyahadah ya, di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dievaluasi ya. Hal-hal yang rukun Islam kalau masih merasa berat dilakukan ya, tetapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang yang merasa berat dengan rukun Islam ini ya. Kita lihat alhamdulillah umat Islam di Indonesia Masya Allah dalam sholat utamanya ya, dalam sholat dimudahkan ya, baik itu suasana orang-orang masjid banyak ya, alhamdulillah ya. Mungkin di sini ya, di Jawa khususnya, kalau di luar Jawa saya kurang tahu juga ya. Kalau di Jawa ini masjid musola banyak ya. Kemudian adzan di mana-mana kita mendengar ya. Maghrib ya, utamanya maghrib banyak orang yang sholat di jamaah, jadi bersemangat kita untuk melakukan sholat ya. Bahkan di musola di mal, musola di atau masjid-masjid di perkantoran juga alhamdulillah kita banyak melihat orang yang melakukan sholat ya. Musola di perjalanan ya, alhamdulillah ya. Ini salah satunya menunjukkan mudah-mudahan itu adalah bentuk dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang tersebut sudah dimudahkan ya. Dalam keadaan apapun tetap sholat ya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang lainnya. Nah, ini bahwa yang ditanyakan oleh sahabat Muaz bin Jabal adalah amal. Amal untuk apa? Untuk dimudahkan masuk surga, yang akan memasukkannya ke surga, menjauhkannya dari neraka. Jadi pelajarannya adalah bahwa yang akan memasukkan surga kita ke surga adalah amal. Ya, amallah yang menjadi kunci kita masuk surga. Amal yang utamanya yaitu rukun Islam ya, yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan setelah ini. Jadi amal ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan, telah kalian lakukan. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan surga itu uristumuha diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, kita orang-orang akan mewarisi surga, artinya akan masuk surga, yaitu bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi dengan amal. Meskipun ada di dalam hadis yang lain ya, kita sudah pernah membahasnya juga ya. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, Rasulullah SAW bersabda ya, la yudkhilu ahadun al jannata amalahu. Tidak ada yang memasukkan surganya, tidak ada yang memasukkan surga seseorang itu amalannya ya, tidak ada yang memasukkan surga seseorang amalannya. Tidak artinya amalan seseorang itu tidak akan memasukkannya ke surga ya. Sehingga kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan bahkan engkau ya Rasulullah ya, bahkan aku illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah meliputiku, menyelimutiku dengan rahmatnya ya. Ini tidak ada pertentangan dari hadis ini dengan hadis yang kita bahas atau dengan ayat-ayat firman-firman yang telah kita sebutkan tadi
bahwa seseorang masuk ke surga itu karena amalnya, bahwa seseorang diwarisi surga itu karena amalnya. Tetapi dalam hadis yang barusan kita sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada yang memasukkan la yudkhila ahadakumul jannata bi'amal, la yadkhula ahadukum al jannata bi'amalihi. Tidak akan seseorang dari kalian itu masuk surga dengan amalnya. Ya, tidak ada yang masuk surga itu dengan amalnya. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kita masuk surga ya, dengan amal kita. Tetapi ini Rasulullah mengatakan tidak akan seseorang itu masuk surga dengan amalnya. Ya, yaitu ketika amal seseorang itu dijadikan sebagai timbangan atas balasan surga. Ya, balasan surga, nikmat surga itu kalau dibandingkan dengan amal seseorang, ya amal seumur hidup itu tidak akan seimbang. Ya, tidak akan seimbang. Tidak akan bisa mencukupi seluruh amalan seseorang, baik misalnya sampai seseorang itu hidup sampai ribuan tahun, ya, seperti orang-orang terdahulu sampai ratusan tahun umurnya, ya, sampai ratusan tahun umurnya, dan ratusan tahun itu adalah amal soleh semuanya. Ya, orang-orang terdahulu ada yang seperti itu, ya, ratusan tahun dan nggak pernah bermaksiat. Tetapi itu pun kalau dibandingkan dengan nikmat yang akan didapatkan di surga, itu tidak seimbang. Itu sedikit sekali. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh manusia di surga, di dunia, itu belum seimbang. Ya, nikmat yang didapatkan seseorang dari matanya bisa melihat, ya, itu seumur hidup kalau kita bandingkan ataupun kita mengerjakan untuk membalas nikmat penglihatan bagi yang melihat, ya, itu tidak akan seimbang. Nah, ini pengertian yang pertama dari dua hadis ini, ya, hadis yang bahwa tidak ada seseorang yang masuk ke surga itu dengan amalnya. Ya, kemudian yang kedua bahwa dalam hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW sudah diselimuti Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Jadi yang menjadikan masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dari kita beramal. Ya, kita beramal, kita melakukan kewajiban, hal-hal yang wajib, kita menambah dengan hal-hal yang sunnah, kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Setelah itu kita berusaha meninggalkan hal yang tidak disukai. Setelah itu menambah dengan fadilah-fadilah, hal-hal yang utama, ya, maka itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha rahmat Allah. Dan itu muaranya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cinta Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dari melakukan amal. Yang utamanya yaitu hal-hal yang diwajibkan. Ya, dalam hadis lain disebutkan seperti ini, bahwa hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang melakukan yang diwajibkan. Ya. Kemudian setelah itu melakukan hal-hal yang disunnahkan atau hal-hal yang mustahab. Ya. Hal-hal yang sunnah atau nawafil. Setelah yang wajib selesai, rukun Islam selesai, hal-hal yang wajib lainnya selesai, maka kemudian hal yang dilihat yang setelahnya yaitu nawafil. Nawafil itu yang pertama yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wajib. Ya, sholat sunnah. Kalau setelah selesai yang wajib, sholat sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah, yaitu sedekah, infak. Ya. Kemudian haji yang wajib, ada yang sunnah, yaitu umrah. Ya. Dan seperti itu, yaitu nawafil, hal-hal yang sunnah yang mengikuti wajib. Dan yang lain-lainnya yaitu yang tidak ada
mengikuti dengan wajib hal sunnah secara umumnya, perkara-perkara sunnah secara umumnya. Ya, sehingga dalam hadis lanjutannya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah seseorang itu selalu menambahkan ataupun mendekatiku dengan nawafil, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang setelah wajib selesai dia berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku akhirnya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya maka Allah akan membantunya, memudahkan perkara-perkaranya, ya, memudahkan perkara-perkaranya. Jadi kita mendapatkan surga karena rahmat Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah. Rahmat, ridha dan kecintaan Allah itu didapatkan dari mana? Dari seorang hamba yang sudah selesai dengan kewajiban-kewajibannya, ya, yaitu rukun Islam. Kemudian berusaha mendekatkan diri, ya taqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang disunnahkan. Nah ini di dalam hadis ini juga urutan penyebutan Rasulullah seperti itu. Rasulullah setelah menerangkan kepada Muaz amalan yang utama yang bisa memasukkan surga, menjauhkan dari neraka, Rasulullah menyebutkan 5 hal, yaitu rukun Islam. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya, atau ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, ta'budallaha, ya, yaitu engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukannya, ya, yaitu bertauhid, la ilaha illallah, bersyahadatain, ya, mengucapkan syahadatain dengan qalbunya, dengan hatinya, dengan lisannya, ya, dengan hatinya, dengan lisannya, dan dibuktikan dengan 4 yang lainnya, yaitu yang disebutkan setelahnya. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji. Maka kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan, setelah wajib-wajib, menyebutkan, bahasanya disebutkan oleh Rasulullah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan ini secara umum. Tetapi kalau kita lihat, ya, ini khususnya yaitu hal-hal yang sunnah, karena yang sudah wajib tadi sudah disebutkan, maka hal ini yang disebutkan sesudahnya yaitu hal-hal yang sunnah. Pintu kebaikan yang sunnah. As-shaumu, yang pertama puasa, ya, pintu kebaikan disebut puasa. 5 hal tadi, yaitu ya 5 hal yang wajib, ya, itu hal-hal yang wajib, yaitu rukun Islam, itu semuanya untuk disyiarkan, untuk dikumandangkan, untuk diumumkan. Syahadatain, persaksian bahwa kita itu muslim, itu untuk diperlihatkan. Jadi jangan malu untuk menyatakan bahwa kita itu muslim, saya muslim. Sholat juga begitu, makanya ada sholat jamaah, ya, sholat bersama-sama, itu orang saling lihat, ya, itu orang saling lihat. Itu khusus untuk sholat 5 waktu yang wajib, ya, itu ada sholat jamaah, orang bisa melihat siapa aja yang sholat, yang nggak sholat, itu untuk diperlihatkan, ya. Begitu juga zakat wajib itu juga seperti itu, diperlihatkan, boleh, ya, dan supaya menjadi syiar. Zakat yang wajib itu ada zakat mal yang wajib, atau zakat yang wajib yang lainnya zakatul fitr. Puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan itu ya, alhamdulillah sudah menjadi syiar, ya, ya, yang dilaksanakan bersama-sama. Ya, begitu juga haji. Haji semuanya, ya, orang bisa melihat, ya, ada walimah sebelumnya, bahkan, ya, berpamitan, kemudian dihantarkan oleh orang sekampung, ya, itu supaya menjadi syiar. Ya, 5 hal yang wajib ini semuanya dikerjakan, ya, artinya kerjakanlah dengan terang-terangan. Ya, 5 rukun Islam ini kerjakan dengan terang-terangan. Jangan disembunyikan keislaman kita itu, jangan disembunyikan.
Sholat wajib kita itu ya diterangkan. Artinya kita berusaha sholatnya ya di masjid supaya orang melihat dan menjadi syiar. Orang juga semakin bersemangat kalau masjidnya ramai, itu orang bersemangat ya. Dan yang lain-lainnya ya. Sedangkan yang selanjutnya, nah ini dimulai dengan puasa. Puasa itu sesuatu yang sir ya. Walaupun ada puasa Ramadan itu semuanya orang ya puasa, tetapi yang di sini yang disebut dengan abwaabul khair dimulai dengan puasa. Yang puasa itu adalah ibadah yang rahasia karena hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, ini disebut puasa adalah benteng secara umumnya, puasa wajib atau puasa sunnah. Ya, tetapi di sini di babnya adalah memang tentang puasa sunnah karena yang wajib-wajib sudah disebutkan. Ya. Puasa menjadi benteng dari api neraka dan menjadi benteng perisai dari seseorang dalam atau dari mengerjakan hal-hal yang dilarang ya. Di surga nanti, artinya di akhirat nanti, puasa akan menjadi benteng dari api neraka. Di dunia juga akan menjadi benteng dari kita melakukan hal-hal yang dilarang ya. Coba kita puasa sunnah ya, dan rasakan ketika kita sedang berpuasa itu mau apa-apa yang memang dilarang, yaitu kita merasa tidak enak ya. Apalagi kalau sampai haram. Masa saya puasa tapi melakukan maksiat, masa saya puasa ya, tidak menjaga mata, masa saya puasa lisan saya masih ngomong yang hal-hal yang nggak perlu, atau apalagi membicarakan hal-hal yang jelek ya. Maka itu bentuk dari junnah tadi, bahwa puasa itu membentengi seseorang, lisannya, membentengi matanya dari hal-hal yang hal-hal maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini khususnya di bulan ini ya, bulan Muharram, kesempatan kita ya. Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram ya. Sebaik-baiknya puasa sesudah puasa bulan Ramadan itu puasa di syahrullah, di bulan Allah, bulan Muharram ya. Bulan Muharram secara umumnya, khususnya nanti di tanggal 10 yang disebut dengan Asyura ya. Rasulullah menyebutkan bahwa shaum yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah al-madiyah. Aku berharap kepada Allah bahwa puasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura itu akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu. Ini tanggal 10 insya Allah bertepatan dengan hari Jumat ya. Kemudian puasa Tasu'a yang sebelumnya yaitu tanggal 9 Tasir ya, 9 dan 10. Jadi Kamis dan Jumat, mudah-mudahan kita besok dimudahkan untuk berpuasa ya. Tanggal 9 itu Rasulullah bersabda ya, lau bapak itu bila qabilin la suman Tasir. Kalau aku hidup tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9, yaitu 9 Muharram ya, tanggal 9 Muharram. Jadi sunnah berpuasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakannya ya, ini puasa. Kemudian sedekah ya, sedekah ya, sedekah ini adalah sedekahus sir ya. Kalau yang tadi sedekah yang wajib itu disyiarkan tidak apa-apa ya. Sehingga bisa menjadi syiar orang yang tidak pernah zakat ya, yaitu sedekah wajib ya, bisa tersemangati untuk zakat, diumumkan bisa bahwa perolehan zakat misalnya segini-segini ya, itu supaya menjadi syiar ya. Tetapi ada sedekah yang juga dilakukan dengan sir, yaitu sedekah yang sunnah ya, ini dilakukan secara sir, itu baik ya. Apalagi kalau yang sir dan tidak diikuti dengan tamanni, yaitu dengan harapan dari orang yang sudah kita sedekahi, nanti orangnya akan menjadi baik kepada kita, nanti orangnya akan taat kepada kita, tunduk kepada kita. Itu berarti sedekahnya ada tamanni, ada harapan selain artinya keikhlasannya itu kurang ya. Ketika ada harapan-harapan dari orang yang diberikan sedekah ke atas mereka
di mana sedekah itu akan memadamkan atau menghilangkan dosa, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Kemudian yang ketiga, sholatul lail, sholat pada waktu malam hari, yaitu sholatul tahajud, dan sedikitnya orang yang melakukannya. Rasulullah kemudian menyebutkan ayat dari surat As-Sajdah yang kita sebutkan tadi, yaitu sifat orang-orang yang beriman yang mendapatkan keutamaan, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka itu berjauhan dari tempat tidur, yaitu ketika malam hari tidak nempel dengan tempat tidur, artinya mereka bangun untuk sholat. Yang lebih utamanya itu sepertiga malam yang terakhir, ya, sepertiga malam yang terakhir, dan seluruhnya disebut dengan qiyamul lail, ya, walaupun itu dilakukan setelah ba'dal isya, ya, ba'dal isya, sholat setelah isya itu ya, setelah sholat isya sholat wajib, setelah itu nawafil, nafilah, yaitu ba'diyah setelah sholat isya. Habis itu sholat setelah itu disebut qiyamul lail, ya, walaupun dilakukan habis isya, ya, itu semuanya mulai dari habis isya sampai menjelang subuh itu semuanya disebut dengan qiyamul lail, dan sudah mendapatkan keutamaan qiyamul lail, ya, mendapatkan keutamaan qiyamul lail, ya, walaupun kalau yang lebih utama itu di tengah-tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa perkara penting, Rasul amri, pokok perkara, yaitu yang disebut oleh Rasulullah al-Islam. Islam adalah menjadi pokok dari semua hal. Artinya kalau sudah Islam, maka amalan-amalan yang lainnya itu akan dihitung, ya. Sedangkan kalau tidak diawali dengan Islam, tidak ada syahadatain, maka amalan-amalan yang lain juga tidak dihitung, ya. Tidak dihitung artinya nanti yang menjadi hitungan pertama adalah iman, yaitu syahadatain itu, ya. Kalau sudah tidak ada syahadatain, tidak ada keimanan, ya, amalan-amalan lain ya tidak masuk timbangan, ya, tidak masuk timbangan. Itu Rasul amri. Wa amuduhu as-shalah, salat, terutama salat wajib, ya, itu menjadi tiang agama, tiangnya Islam. Kalau tidak ada tiang, maka bangunan itu akan rubuh. Begitu juga agama kita. Kalau sholat 5 waktunya sudah keteteran, maka agamanya juga bisa rubuh. Itu dalam ranah pribadi-pribadi, ya. Artinya kalau sholat 5 waktunya sudah keteteran, maka itu agamanya, keislamannya, yaitu berarti bisa saja rubuh, bisa saja tidak ada Islam di dalam dirinya, ya, bisa saja hanya tumpukan, ya, artinya keislamannya hanya sedikit saja. Atau dalam tubuh umat Islam ini, kalau sholat 5 waktunya tidak dijaga, maka Islam agama kita ini bisa jadi nanti jadi rubuh, ya, jadi rubuh, tidak berjaya, ya, jadi mudah kemudian diporak-porandakan oleh musuh-musuh orang Islam. Kemudian hal yang ketiga, yang hal-hal penting yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu al-jihad. Jihad dalam segala bidang, jihad bin nafsi dengan roh, dengan jiwa kita, yaitu jihad berperang, ya. Jihad dengan harta kita, ya, dengan harta yang diberikan keleluasaan. Jihad dengan yang dimiliki yang lainnya, dengan tenaganya ketika punya tenaga, dengan ilmunya, dengan waktu luangnya, dengan apa saja yang seseorang itu muyassar, diberikan kemudahan, keleluasaan oleh Allah dalam hal itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan kullun ya'malu 'ala syakilati. Masing-masing itu beramal sesuai dengan yang Allah sudah menetapkan
kadarnya masing-masing. Ya, ada orang yang unggul, dilebihkan Allah dalam hal ilmu. Ya, ada yang dalam hal harta, ada yang dalam hal fisik. Ya, ada yang bahkan di dalam penjelasannya kalau detail-detail dalam segala hal yang dipercayai manusia. Dalam kecerdasannya orang-orang yang berbeda-beda, ada kecerdasan macam-macam ya. Itu orang-orang, maka kesempatan beramal dia itu sesuai dengan itu. Dan orang tidak bisa menyamaratakan. Ya, orang-orang ada yang memang punya keleluasaan, ya dimudahkan oleh Allah. Bentuk kecerdasannya adalah kecerdasan misalnya sosial, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berinteraksi sosial dan beramal dan menjadi pundi amal baginya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya, artinya menyapa orang, itu memang karena punya kelebihan dalam hal itu. Tetapi orang yang lain mungkin tidak diberikan kelebihan itu, diberikan kelebihan yang lainnya. Yaitu jihad juga seperti itu. Ya, kita berjihad dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita dan telah disiapkan untuk kita, dan diakhiri oleh Rasulullah SAW bimala kidzalika kulli atau bimula kidzalika kullihi, yang menghimpun, ya, yang menggabungkan semua hal yang sudah kita sebutkan ini adalah satu perkara, yaitu apa? Kufa alaika, jagalah lisanmu, ya, jagalah lisanmu, karena manusia masuk neraka itu ya karena lisannya, dan begitu juga masuk surga. Banyak orang yang masuk ke neraka itu, banyak dari mereka disebabkan karena lisannya, karena tidak menjaga lisannya. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak, sedikit dari yang bisa kita uraikan pada hari ini dari hadis ke-29 silsilah hadis Arba'in Nawawiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan kita semuanya. Nah, ini memang yang diterangkan oleh Rasulullah itu buahnya sekali. Ya, ini tadi hanya sebagian saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini kemudian terus menjadikan kita seperti Mu'adz bin Jabal, semakin ingin mengetahui lebih banyak, ya, semakin ingin tahu lebih banyak untuk terus kita amalkan, sehingga kita juga semakin ada semangat untuk belajar, menghadiri pengajian, untuk selalu menambah ilmu dengan berbagai caranya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala